Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya janjikan, kali ini saya akan membacakan isi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Seperti biasa, video ini saya dedikasikan teristimewa untuk emak-emak yang senantiasa setia mengikuti media sosial saya, dan juga untuk Anda semua yang bersedia menonton video ini sampai selesai. Sebelum saya membacakan garis besar dari isi undang-undang ini, saya akan menceritakan sedikit pengalaman yang cukup menarik ya. Jadi pada tanggal 4 Januari 2024, tepatnya hari Rabu, saya mengikuti medical check up di Rumah Sakit Otista Bandung, dan saya mengikuti medical check up itu kolektif. Jadi ramai-ramai bersama teman-teman sejawat saya begitu ya. Nah, di sana kami mengikuti serangkaian tes kesehatan, termasuk juga tes psikologi. Dan yang pertama itu tes psikologi atau psikotes. Kemudian yang kedua ada cek urin juga, dan yang ketiga adalah wawancara ke psikiatri begitu. Nah, ada hal yang cukup mengesankan. Jadi ketika itu, untuk sesi yang terakhir, kita sesi wawancara di depan ruang psikiatri itu, kita mengantri semuanya. Saat mengantri itu, kami sudah diberi map yang berisi, nanti akan diisi dengan beberapa wawancara begitu ya. Ada lembaran-lembaran yang berisi data kita. Sambil menunggu giliran, ketika itu karena masih cukup lama, ada sesuatu hal yang menarik mata saya tentang map yang ada di tangan saya. Saya membaca kopnya, karena paling luar itu ada kopnya, warna mapnya putih. Saya baca Rumah Sakit Oto Iskandar, Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar di Nata, Bandung, begitu ya. Jadi Oto Iskandar di Nata, Bandung. Lalu seketika saya menengok ke belakang kepada teman saya yang lebih senior dari saya. Saya tanya, "Pak, yang betul di Nata apa di Nata?" Nah, sontak teman saya itu langsung memeriksa mapnya, sampai yang di sampingnya juga sama memeriksa mapnya. Ketika membaca mapnya, kata yang di samping saya, di Nata ada spasinya dipisah, ini kan dari rumah sakit, tidak mungkin kalau keliru, katanya. Tapi kata teman saya yang saya tanya itu, di Nata, oh ini keliru kayaknya, soalnya di Nata kalau di spasi ada spasinya, berarti itu preposisi dong, katanya, berarti itu kata depan. Jadi yang betul adalah Oto Iskandar di Nata, katanya. Akhirnya lumayan cukup heboh kan. Jadi karena saya di depan paling ujung sebelah kanan, jadi yang di sebelah kiri saya yang ikut, oh di Nata gitu. Jadi semuanya orang jadi semua orang pada saat itu mulai sadar bahwa pada kop surat itu Oto Iskandar di spasi Nata, Bandung, begitu ya. Kemudian setelah beberapa pendapat dikemukakan, dan saya ketika itu termasuk yang kenal Oto Iskandar di Nata tanpa spasi begitu ya. Jadi seingat saya sejak dari SD saya belajar Oto Iskandar di Nata, disatukan penulisannya. Yang sewaktu SD-nya Oto Iskandar di spasi Nata, boleh komen di bawah. Nah, setelah itu karena rasa penasaran itu, akhirnya saya googling, saya searching, saya buka internet, saya baca-baca artikel. Kemudian beberapa menit selanjutnya saya menengok lagi ke belakang karena antrian saya masih panjang. Jadi teman saya yang diwawancara itu masih lama durasinya begitu, masih ada waktu untuk saya membaca.
Saya baca-baca artikel, kemudian dari beberapa artikel itu memang ada beberapa artikel yang Otto Iskandar di spasi Nata, ada juga yang Otto Iskandar di Nata. Ada yang pakai spasi, ada juga yang tidak. Kemudian saya menengok lagi kan ke belakang. Bapak, ini ada dua versi, ada yang di spasi, ada yang tanpa spasi begitu ya. Kemudian akhirnya dari situ teman saya yang di samping saya itu jadi ikutan nengok-nengok artikel yang saya baca juga. Ketika saya scroll ke atas, dia ikut baca. Dari situ akhirnya yang lain juga ada beberapa yang ikut, karena jauh posisinya dari saya, mereka ikut googling juga begitu ya. Jadi yang masih HP-nya masih hidup, masih ada baterainya, kemudian koneksi internetnya bagus, mulai searching juga, mulai baca-baca juga sekilas biografi tentang Otto Iskandar di Nata. Kemudian ada juga yang berceloteh, saya baru tahu Otto Iskandar di Nata itu lahir di Bandung, di Bojong Soang begitu ya. Dan akhirnya seru-seruan ketika itu baca-baca tentang sekilas tentang Otto Iskandar di Nata. Saya tidak akan membahas tentang siapa pahlawan Otto Iskandar di Nata. Saya akan lebih membahas begitu berpengaruhnya seseorang yang cinta baca menulari teman-teman atau lingkungan sekitarnya untuk cinta baca. Itu padahal hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Jadi posisi saya heboh dengan di Nata dan di Nata itu waktunya tidak lebih dari 10 menit saya rasa ya. Jadi alhamdulillah dari situ saya mendapat pelajaran berharga bahwa kegiatan cinta membaca itu memang bisa menular secepat itu begitu ya. Jadi untuk emak-emak yang putra-putrinya sekarang belum tumbuh minat bacanya, jangan khawatir, buatkan pergaulan mereka ya dengan teman-teman yang cinta baca, nanti tertular dengan sendirinya ya. Nah, kembali ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Sebetulnya di dalam undang-undang ini terdapat 57 halaman yang memuat tentang bendera Indonesia, kemudian lambang negara, dan ada juga bahasa negara, yaitu bab 3. Jadi bab 3-nya bahasa negara. Yang akan saya bacakan adalah tentang khusus bab 3-nya, yaitu bahasa negara. Bagian ke-1 umum, pasal 25. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Ada cerita menarik lagi, ini masih tentang bahasa ya. Ketika itu di kantor ada kedua senior saya yang masih lembur. Waktu itu musimnya PPG, jadi ketika musimnya PPG itu biasanya ada Zoom meeting sampai sore. Jadi senior saya ini Zoom-nya di sekolah begitu ya, karena untuk memudahkan konsultasi dengan rekan sejawatnya dan juga untuk bekerja sama dengan rekan-rekan lainnya jika ada bantuan-bantuan yang diperlukan begitu ya. Nah, di sela-sela istirahat itu teman rekan senior saya yang pertama berceloteh, saya sekarang sejak merger, karena kita mergernya sudah menginjak tahun ketiga begitu ya, tahun pertama, tahun kedua, saya tahun pertama itu kurang dekat katanya sama Asih, tidak begitu sering berinteraksi. Nah sekarang di tahun ketiga ini saya dekat sama Asih, jadi saya tertular. Kalau saya mau membuat pengumuman di grup WA kelas saya selalu konsultasi katanya. Saya selalu minta diperiksa, Bu Asih ini bagaimana kata-katanya, ada yang perlu diedit atau ada yang perlu ditambahkan, perlu dikurangkan begitu ya. Jadi kalau saya tidak konsultasi rasanya kurang percaya diri begitu katanya ya. Saya waktu itu masih diam saja karena saya juga
sedang belajar di PMM, jadi saya memang pakai headset. Walaupun begitu memang volumenya tidak saya maksimalkan begitu ya. Jadi saya masih bisa mendengar sekitar saya apa suara-suara apa begitu. Nah, sambil tertawa-tawa agak mengembang juga hidung saya ya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, ketika itu senior saya yang satunya lagi yang sedang PPG itu malah menimpali. Ih, dosen abdi oge tamanya meni upamina bimbing teh ka urang teh sapertos ka murang kali SD weh kumaha dari kebahasaan teh lantip di parios pokona mah siga bu asih pisan katanya. Ya, dari situ kan saya langsung buka headset tuh langsung, ibu-ibu maaf ya, bukan siga bu asih pisan kata saya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, juga sesuai dengan Amanat Sumpah Pemuda dan sesuai dengan PUEBI, sesuai dengan TB3I, sesuai dengan KBBI kata saya ya. Jadi citra saya sebagai pecinta bahasa Indonesia di lingkungan saya seringkali menjadikan saya ikon untuk bahasa Indonesia. Padahal sebetulnya tidak seperti itu ya. Jadi mencintai bahasa Indonesia itu tugas semua orang tanpa memedulikan latar belakangnya apa, kemudian profesinya apa. Selama dia orang Indonesia, meskipun hanya lulusan SD, saya rasa mereka berhak mencintai bahasa Indonesia dan juga wajib menjunjung tinggi penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, tepat, dan santun. Begitu ya mak-mak. Berikutnya, yang kedua. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Ini sudah jelas ya. Makanya saya selalu mengkampanyekan atau mensosialisasikan kepada emak-emak, khususnya di 60 detik membaca status positif, itu salah satunya tidak menggunakan bahasa Indonesia yang disingkat-singkat tak wajar dan juga tidak menggunakan tanda pangkat pada kata ulang, kata yang diulang begitu ya. Hal ini untuk menjaga agar pesan pada status media sosial emak-emak itu sampai kepada pembacanya, sampai kepada pemirsanya tanpa gagal paham. Salah satu kunci komunikasi yang efektif adalah bahasa yang mudah dimengerti. Begitu ya, Mak. Berikutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan. Ini saya garis bawahi ya, sekali lagi, pengantar pendidikan. Bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa, termasuk bahasa media massa. Ada juga pengalaman menarik ketika saya mengikuti diseminasi literasi, kantong literasi. Jadi ketika itu untuk Leksam Bedas tantangan ada seorang pemateri yang menyampaikan pada saat mereview anak-anak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, di situ saya garis bawahi ada kata boleh. Anak-anak boleh menggunakan bahasa tidak baku. Sekali lagi ya, anak-anak boleh menggunakan bahasa tidak baku. Nah, dari situ saya mencermati juga bahwa pemilihan kata boleh saya rasa kurang tepat. Alasannya kalau boleh itu artinya boleh begitu ya. Jadi anak-anak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Saya sendiri lebih memilih kata tidak harus.
anak-anak tidak harus menggunakan kata-kata baku, tidak harus menggunakan bahasa baku. Apa bedanya boleh dengan tidak harus? Kalau boleh, boleh itu boleh menggunakan bahasa yang tidak baku begitu ya, silahkan. Tapi kalau tidak harus itu artinya yang harusnya diajarkan, yang harusnya dibimbingkan. Jadi bagaimana anak-anak menggunakan bahasa yang tidak baku, tetapi bahasa yang bakunya sudah diajarkan terlebih dahulu begitu ya. Sama seperti saya belajar bahasa yang baku, belajar bahasa yang santun. Tapi kalau misalnya sesekali saya menggunakan kata-kata yang tidak baku, itu saya bukan berarti membiasakan diri, tetapi saya tahu bahasa yang bakunya hanya itu untuk komunikasi, saya menggunakan kata-kata yang tidak baku. Jadi sekali lagi untuk anak-anak yang kita didik menggunakan bahasa tidak baku, sebaiknya kita sudah terlebih dahulu mendidik, membimbing, mengajarkan bahasa yang bakunya terlebih dahulu, begitu ya. Saya sendiri kalau di dalam kelas itu jarang menggunakan kata-kata tidak baku, sangat saya hindari. Jadi kalau misalnya nggak boleh, itu tidak. Jadi saya biasanya kalau misalnya anak-anak, Bu, bukunya dikumpulin, begitu ya. Saya jarang, tidak boleh mengatakan dikumpulin. Tidak seperti itu juga, tapi biasanya saya lebih meralat secara tidak langsung begitu ya. Jadi ketika anak-anak, Ibu, bukunya dikumpulin, saya jawab, bukunya tidak perlu dikumpulkan, nanti Ibu yang berkeliling mengambilnya, begitu. Karena sekali lagi di sini disampaikan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Sewaktu kuliah di IKIP Siliwangi Bandung, bahkan dosen saya untuk mata kuliah psikolinguistik itu pernah menyampaikan bahwa sekolah-sekolah berstandar internasional itu hampir melanggar undang-undang, begitu katanya. Tapi itu bukan kata saya ya, kata dosen saya. Itu yang ketiga. Kemudian di sini bagian kedua, penggunaan bahasa Indonesia. Pasal 26 yang tadi saya bacakan yang ada 3 ayat itu adalah pasal 25, yang sekarang pasal 26. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 27-nya, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Pasal 28, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lain yang disampaikan di dalam dan di luar negeri. Jadi kalau presiden kita kurang fasih berbahasa Inggris, tidak perlu dibully ya, Mak. Karena sekarang bahasa Indonesia juga sudah menjadi bahasa pengantar untuk komunikasi di negara-negara ASEAN ya. Berikutnya pasal 29 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Jadi kalau tadi bahasa pengantar pendidikan, di pasal 29 ini dikuatkan lagi menjadi pengantar dalam pendidikan nasional. Kami sebagai guru-guru itu selalu mengusung mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan tujuan pendidikan nasional, Tapi dalam keseharian masih banyak bahasa-bahasa dengerin ibu dulu misalnya, itu contoh gitu ya. Jadi sebaiknya itu dihindari. Jadi kalau misalnya dengerin selain tidak baku, kalau menurut saya itu juga cukup kasar begitu ya. Kalau di dalam bahasa Sunda itu setara dengan dengekeun. Maaf yang tidak setuju. Jadi kita berusaha sebaik mungkin sebagai seorang guru, jika harus mengatakan dengerin dulu, sebaiknya dengarkan. Mari dengarkan ibu, mari dengarkan lagi, begitu ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting di dalam membimbing anak-anak berbahasa Indonesia itu tidak memenggal suku kata, begitu ya. Misalnya, anak-anak mari kita dengar kan. Anak-anak, silahkan dikumpul kan. Kita nanti akan apa? Kita nanti akan menggam. Kita nanti akan kita nanti akan
Nah, itu juga perlu dihindari. Salah satu teknik manjur untuk menghindari pemenggalan suku kata adalah kita memenggalnya secara rumpang sesuai dengan soal isian singkat begitu ya. Jadi misalnya kita akan mendengarkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak, ibu akan memutar video lagu dari Sabang sampai Merauke. Mari kita dengarkan sama-sama. Nah, setelah itu mari kita dengarkan sama-sama. Itu kan satu kata, jadi tidak bersuku kata. Atau misalnya sekarang ibu akan memutarkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Mari kita dengarkan. Kita buat dulu kalimat penuhnya, setelah itu kita ulang. Jadi sekali lagi, ibu akan memperdengarkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Wah, jadi belepotan. Kita ulang. Jadi sekali lagi, ibu akan memperdengarkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Mari kita dengarkan. Jadi mari kita dengarkannya itu kita sampaikan di kalimat pertama, kemudian diulang. Atau misalnya, anak-anak, jika sudah selesai, bukunya tidak perlu dikumpulkan. Kemudian kita ulang lagi. Anak-anak, jika sudah selesai, bukunya tidak perlu dikumpulkan, begitu. Belum pas ya contohnya. Sekali lagi. Misalnya begini. Anak-anak, setelah selesai, bukunya tidak perlu dikumpulkan. Kita ulang sekali lagi. Anak-anak, setelah selesai, bukunya tidak perlu dikumpulkan. Begitu anak menjawabnya. Jadi bukan bukunya tidak perlu dikumpulkan. Nah, itu perlu dihindari ya. Jadi sebaiknya bukunya tidak perlu dikumpulkan. Jadi satu kata penuh untuk jawabannya. Pasal kedua, bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Jadi sesekali memang boleh kata asing, tapi tanpa mengurangi maksud dari pembelajarannya begitu ya. Jadi menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing. Makanya di dalam pembelajaran bahasa itu ada B1, B2, B3, B4 dan seterusnya. Kalau putra-putri emak-emak itu belajar banyak bahasa, maka ada B1, B2, B3, B4. Kalau beberapa tahun ke belakang setiap kali saya mengisi buku induk, B1-nya itu adalah selalu bahasa Sunda begitu ya. Bahasa ibu. B1 itu bukan hanya bahasa pertama, tapi juga bahasa ibu. Jadi anak-anak hampir seluruhnya menggunakan bahasa Sunda sebagai B1 atau bahasa ibu. Tapi untuk sekarang ini, dewasa ini anak-anak lebih banyak bahasa Indonesia. Jadi dalam kesehariannya, meskipun kami asli lingkungan Sunda, anak-anak lebih banyak B1-nya bahasa Indonesia. Karena sejak lahir, sejak kecil, di rumahnya emak-emak mengajarkannya berbahasa Indonesia. Banyak ibu-ibu muda yang tidak begitu kenal dengan bahasa Sunda, kemudian mereka khawatir bahwa penggunaan bahasa Sundanya keliru, terlalu kasar, atau kurang merenah begitu ya, tidak sesuai dengan undak usuk basa, sehingga mereka memilih untuk mendidik B1-nya dengan bahasa Indonesia. Ada juga anak saya yang B2-nya itu justru bahasa Inggris. Jadi dia sudah pandai bahasa Indonesia dari kecil, kemudian B2-nya bahasa Inggris, baru setelah masuk SD belajar bersama saya, ada bahasa Sunda, bahasa Sundanya malah menjadi B3 begitu ya. Kantu nambah hiji deui nya Mak, bahasa Arab. Pasal ketiga, penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing. Jadi kalau misalnya dalam satu sekolah isinya warga negara asing semua, tidak harus menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Hanya saja untuk bahasa Indonesia bagi penutur asing itu ada, kalau saya dulu kuliahnya ada mata kuliah BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing begitu ya. Jadi ada juga memang orang-orang asing, orang-orang luar negeri yang sengaja belajar kepada orang-orang Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Pasal 30. Oh iya, kalau tentang BIPA itu dulu waktu kuliah saya langsung mendapat A. Jadi ketika presentasi ada mahasiswa yang bertanya bagaimana kurikulum BIPA di Indonesia. Itu bukan saya pandai, tapi memang untuk pertanyaan itu pas saya habis membaca artikelnya begitu ya. Jadi sebelum presentasi itu saya sudah membaca artikel bahwa pada artikel yang saya baca untuk di Indonesia sampai tahun 2014 itu belum ada kurikulum BIPA yang dipatenkan oleh pemerintah. Sehingga ketika teman saya bertanya bagaimana dengan kurikulum BIPA di Indonesia, saya dengan mudah menjawabnya bahwa dari sumber yang saya baca sampai saat ini kurikulum BIPA belum ada yang dipatenkan oleh pemerintah, jadi masih disesuaikan dengan kebutuhan warga negara asing tersebut. Dan itu saya mendapat aplaus dan juga apresiasi yang luar biasa dari dosen saya. Mungkin juga itu bukan karena jawaban saya yang tepat, tapi karena dosen saya yang cukup bermurah hati dan rendah hati. Pasal 30. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Makanya Kak, kita ada program Kamis atau Rabu Nyunda. Karena selain Kamis atau Rabu, berarti para pelayan administrasi publik menggunakan bahasa Indonesia. Pasal 31. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perorangan warga negara Indonesia, termasuk nota jual beli tanah. Mama mau beli tanah, ayo, saya juga mau. Ayat keduanya, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional, jadi orang asing berkebangsaan apapun biasanya paham bahasa Inggris begitu ya. Pasal 32. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Kedua, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Indonesia sudah sejak lama bahasanya menjadi bahasa pengantar di ASEAN ya. Pasal 33. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintahan dan swasta. Ayo, dunia pendidikan, mari kita berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, tepat dan santun juga tentunya ya. Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintahan dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan bahasa Indonesia. Kalau kita sebagai orang Indonesia asli belum bisa berbahasa Indonesia asli, berbahasa Indonesia baik dan benar, agak malu lah sepertinya ya. Saya sendiri meskipun saya seterkenal ini di kecamatan saya mungkin seikonik bahasa Indonesia itu Cariasih Rukmaya banget begitu ya. Tapi seingat saya kemampuan berbahasa Indonesia saya itu tidak lebih baik dari sewaktu saya SD begitu ya. Jadi jauh sebelum saya kuliah morfologi, sintaksis, fonologi, untuk pola kalimat SPOK, untuk sintaksis begitu ya, untuk kalimat efektif, itu seingat saya kelas 3. Jadi waktu saya baru pindah dari SD Negeri Cilimus ke SD Negeri Lagadar 04, guru saya ketika itu Bu Empong, barokallahu fi ilmik ya Bu Empong, sehat selalu. Kelas 3 itu saya sudah belajar SPOK, bagaimana pengembangan pola kalimat dari SPO menjadi SPOK, kalimat SPO menjadi SPOK pel, kalimat SPO menjadi SPO pel. Itu jauh sebelum saya kuliah juga sudah belajar. Jadi kemampuan menyusun kalimat efektif itu kemampuan anak SD begitu ya. Jadi kalau saya
dibilang hebat itu tidak hebat sama sekali, hanya faktor selalu membiasakan, jadi sudah terbiasa saja. Emak-emak yang cuma lulusan SD tidak perlu berkecil hati. Mari berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena modal untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu lulusan SD pun cukup lah ya. Dan ini juga tentunya menjadi koreksi tersendiri, juga motivasi bagi kita yang sudah lulus S1. Malulah sama emak-emak yang cuma lulusan SD, cumanya dalam kata petik, dalam tanda petik. Jadi saya dalam hal ini tidak mengistimewakan saya lulusan S1 begitu ya. Bahkan untuk Rumah Calistung di komunitas cinta baca dan gemar belajar saya terbuka merekrut tenaga kerja. Jika emak-emak bersedia atau berminat, saya tidak mempertimbangkan harus lulusan apa, lulusan SD, lulusan SMP. Kalau memang berkomitmen untuk mengajarkan konsep dasar Calistung dan mau belajar bersama saya sangat terbuka. Silakan melamar di link di bawah ini. Bercanda. Tapi betul, kalau untuk tenaga kerja saya memang membutuhkan dan tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan. Selama mau belajar konsep dasar membaca, menulis, dan berhitung, mari belajar bersama saya. Lapangan kerja terbuka. Pasal 34. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perorangan kepada instansi pemerintahan. Pasal 35. 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Ini kalau guru-guru sudah tidak asing lagi ya. 2. Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Termasuk dalam pendidikan juga boleh kita melalui bahasa daerah. Pembelajaran berbahasa Indonesianya boleh melalui bahasa daerah. Sebagai jembatan begitu ya, untuk membangun pemahaman. Pasal 36 ayat 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Jalan Cikuya, jalan irigasi, itu menggunakan ejaan yang tepat. Kedua, nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya memiliki satu nama resmi. 3. Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Ini juga yang merupakan salah satu alasan kenapa komunitas belajar saya namanya Rumah Calistung. Selain rumah itu adalah tempat bernaungnya keluarga, sehingga kita dalam satu rumah itu adalah satu keluarga. Saya juga sangat cinta bahasa Indonesia. Jauh sebelum membaca undang-undang ini, saya sudah memutuskan nama usaha saya adalah Rumah Calistung. Kemudian untuk rumah rajutnya juga saya tidak mengambil rajut dari bahasa asing, misalnya knitting gitu ya. Saya mengambilnya dari bahasa Indonesia, rumah rajut CBR. Dan CBR juga itu bukan cyber begitu ya. CBR itu Caryasih binti Rukmaya. Jadi nama saya mau, karena bintinya tidak umum di Indonesia, tadinya mau saya ganti Caryasih bintang Indonesia, Caryasih bintang Rukmaya. Kok Indonesia? Hanya saja binti itu untuk mempertahankan bahwa Rumah Calistung Islami begitu ya. Nyantri, nyakola, dan nyunda. Yang kesatunya nyantri, salah satunya bintinya itu tidak dihilangkan. Jadi kalau di pendidikan Indonesia itu tidak mencantumkan binti khusus untuk Rumah Calistung CBR, karena nyantri ada bintinya. Ayat keempat. Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan. Ini juga pernah saya sarankan kepada salah seorang teman
yang punya usaha di bidang catering. Saya bilang ada pawon begitu ya. Bagaimana kalau pawon apa? Pawon Carya Si Rukmaya misalnya, jika itu memang bersejarah. Pasal 37 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Dan berikutnya durasinya habis sampai pasal 37 ayat 1. Sepertinya kita harus bersambung. Tapi saya rasa cukup ya sampai tadi, sampai pasal yang paling utama sekali yang ingin saya garis bawahi adalah bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan. Nah, emak-emak, karena video yang terlalu panjang tentunya menjenuhkan, saya cukupkan dulu sampai pasal ke 36. Dan sekali lagi, jika pada saat ini masih ada citra bahwa Carya Si Rukmaya itu bahasa Indonesia banget, bahasa Indonesia sekali, atau saya sebagai ikon bahasa Indonesia, saya sampaikan pada video kali ini bahwa bahasa Indonesia adalah hak kita semua, milik kita semua. Mari kita cintai oleh kita semua tanpa memandang apapun latar belakang dari kita. Jika emak-emak hanya lulusan SD, mari tetap menggunakan media sosial dengan bahasa Indonesia yang wajar, tanpa singkatan-singkatan yang tak wajar, kemudian tanpa kata ulang yang dipangkat 2. Tetaplah bijak bermedia sosial dengan 2 pilihan. Yang pertama, hanya mengunggah status bermanfaat, dan yang kedua, mengunggah status yang menghibur. Terima kasih sudah mengikuti video sederhana dari saya. Semoga ini cukup menghibur emak-emak dan juga cukup menambah wawasan, menambah pembelajaran, dan menambah semangat emak-emak untuk makin cinta kepada bahasa Indonesia. Segala sesuatu yang benar, yang baik dan benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekeliruan juga kesalahan itu murni dari dalam diri saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan sekali lagi terima kasih telah mendukung Carya Si Rukmaya sampai sejauh ini. Salam cinta baca dan gemar belajar.